Anda kembali di Kompas Pagi, saya Gita Markestri. Saudara, sidang sengketa hasil pemilu 2024 akan dilanjutkan pada Senin hari ini dan akan diikuti oleh tim hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD. Sejumlah saksi disiapkan guna membuktikan dugaan kecurangan pemilu versi TPN. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Firman Jaya Daily mengatakan selain saksi, ahli dan bukti, tim hukum TPN Ganjar Mahfud juga berharap sejumlah menteri ikut dihadirkan untuk memberikan kesaksian soal dugaan politisasi bansos. Hadirin dimohon. Kami memohon kepada Mahkamah untuk mengundang dan menghadirkan sejumlah pejabat negara, dalam hal ini menteri atau kepala badan, untuk didengar keterangannya dalam rangka menyampaikan keseluruhan proses yang berkaitan dengan adanya sosialisasi, personalisasi, dan politisasi keuangan dan anggaran negara, dalam hal ini bantuan sosial. Dalam kaitan dengan permintaan tim hukum 02 untuk memohon kepada Mahkamah menghadirkan, mengundang Ibu Megawati Soekarno Putri, maka sesungguhnya itu adalah tidak relevan. Karena dalam keseluruhan pernyataan tim hukum 02 tidak ada hubungannya dengan Bu Megawati. Apalagi Ibu Mega bukan pejabat negara, bukan penyelenggara negara, bukan juga penyelenggara pemilu, bukan juga pengawas pemilu. Mahkamah Konstitusi akan melanjutkan sidang sengketa Pilpres 2024 Senin besok dengan memeriksa keterangan saksi dan ahli. Untuk sidang Senin hari ini, pihak pemohon pasangan Anies Muhaimin mendapat kesempatan pertama menghadirkan saksi dan ahli. Tim hukum Anies Muhaimin optimis Hakim MK akan mengabulkan permohonan tim Anies Muhaimin. Dr. Herman Kadir dan di fase pembuktian, sidang pembuktian, kami akan menghadirkan keterangan-keterangan, pembuktian-pembuktian, data-data yang valid dan akurat, serta keterangan-keterangan saksi yang bisa memperkuat dalil-dalil yang kami ajukan. Beberapa hari ke depan, baik kita mendengarkan tanggapan dari apa yang kami mohonkan dari pihak terkait ataupun pihak termohon, kami cukup optimis bahwa apa yang kami bawa 11 pokok permohonan berisikan dalil-dalil yang kuat, berisikan alasan jurisprudensi yang jelas, sehingga nanti selama proses persidangan berjalan kami cukup optimis MK bisa mengabulkan semua permohonan dari kami pihak pemohon paslon 01. Sebelumnya dalam sidang gugatan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, tim hukum Anies Muhaimin mengajukan 9 poin petitum. Di antaranya adalah meminta MK membatalkan keputusan penetapan hasil Pilpres oleh KPU, mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran, memerintahkan pemungutan suara ulang tanpa keikutsertaan Prabowo Gibran, hingga memerintahkan presiden netral dalam pemungutan suara ulang. Sementara itu, tim hukum Ganjar Mahfud mengajukan petitum yang poinnya hampir sama, antara lain meminta MK membatalkan penetapan hasil Pilpres oleh KPU, mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran, dan pemungutan suara ulang tanpa Prabowo Gibran. Menanggapi gugatan dari tim Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud, KPU menyebut gugatan tak tepat karena berisi dugaan kepada Presiden Joko Widodo yang bukan merupakan peserta Pilpres. KPU juga menegaskan pencalonan Gibran oleh KPU sebelumnya tak pernah digugat atau disengketakan oleh tim Anies Muhaimin maupun Ganjar Mahfud. Menurut KPU, gugatan soal nepotisme Presiden Joko Widodo, pengerahan ASN dan Bansos juga salah alamat. KPU meminta MK menolak seluruh dalil permohonan para pemohon. Tim hukum Prabowo Gibran ikut memberikan jawaban sebagai pihak terkait. Tim Prabowo Gibran menegaskan pencalonan Gibran bukan atas keinginan Presiden Joko Widodo, namun dorongan partai politik pengusung. Selain itu, tim Prabowo Gibran menilai gugatan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud salah alamat karena seharusnya ditujukan ke Bawaslu, bukan ke Mahkamah Konstitusi. Mengenai tudingan kebijakan Bansos mempengaruhi pemilih, tim Prabowo Gibran menilai Bansos direncanakan jauh-jauh hari oleh pemerintah dan DPR, sehingga sama sekali tak terkait Pilpres.